وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, atas nikmatnya Allah kita kembali dipertemukan pada malam hari ini dalam via Zoom, yang mana insya Allah pada malam hari ini kembali kita akan mendengarkan syarah dari kitab Nukhbah Al-Mardiyah, yang mana akan dijelaskan oleh Alena Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi. Saya harap kepada santri mempersiapkan segala alat, buku, pulpen, catat hal-hal yang penting. Kemudian nanti di akhir akan dibuka sesi tanya jawab. Olehnya untuk lebih efisiennya kepada dokter kami persilahkan dengan hormat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah, karya Andre Gurupta Abdurrahman Ambu'dalle rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih di apa kitab juz yang kedua dari kitab ini. Sudah di juz yang kedua dan masih di fasal yang ke-8. Al-Fasl Tsamin, Nuzhatu Syababil Muslim. Tentang motivasi untuk memberikan semangat, tentang pentingnya pentingnya kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia bagi seorang pemuda umat Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Islami, bahkan sangat penting untuk kehidupan manusia secara umum. Pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana hendaknya seorang pemuda untuk senantiasa memanfaatkan masa mudanya, senantiasa mengisi masa mudanya dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang bisa bernilai positif untuk dirinya, untuk orang lain di dunia dan di akhirat. Makanya di antara perkara yang dipertanyakan atau perkara yang dianjurkan Nabi untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya adalah masa muda. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Di antaranya itu kata Rasulullah, "Syababaka qabla hiramik." Masa mudamu sebelum datang masa tua. Kemudian pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah, untuk perkara-perkara yang bermanfaat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan naungan di antara yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Sebagaimana Rasulullah bersabda, 7 golongan yang mendapatkan naungan di bawah naungannya Arsy pada hari kiamat. Tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di antaranya itu wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Andre Gurta di sini melanjutkan, beliau berkata, ayyuha syabul muslim, ayyuha asyabu al muslim, wahai pemuda muslim, innaka tad'ullaha wa satastamirru biiznihi ta'ala ala da'wah. Engkau senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang lain berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasatastamirru biidnillahi taala ala da'wah li asbabin katsira. Kamu akan senantiasa terus-menerus atas izin Allah berdakwah. Innaka tad'ullah wa satastamirru biidnillahi ala da'wah. Tad'u ila Allah, ad-da'watu ila Allah, dan terus-menerus atas izin Allah berada di atas dakwah. Itu disebabkan karena banyak sebab yang memotivasi kita, mendorong kita untuk semangat dalam berdakwah. Ya. Makanya Andre Gurta menamai lembaganya dengan Darud Da'wah wal Irsyad. Ya. Darud Da'wah wal Irsyad. Karena pentingnya itu dakwah. Karena pentingnya, keutamaannya, tingginya derajat orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebab yang mendorong kita untuk semangat berdakwah. Apalagi masa muda. Jangan berpikir bahwa yang berdakwah itu hanya syekh, hanya ustadz, hanya orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah banyak ilmunya. Tidak, pemuda juga harus semangat berdakwah. Sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Apalagi masa muda, punya semangat, punya tenaga, punya kekuatan, bisa berdakwah dengan tenaganya, bisa berdakwah dengan semangatnya. Ya, tentunya dengan bimbingan ulama. Ya. Nah, kalau pemuda semangat berdakwah tapi tanpa bimbingan ulama, itu banyak-banyak merusak, banyak-banyak apa hanya merusak dakwah ini. Karena terkadang semangat tanpa didasari ilmu dan pengalaman yang cukup. Ya. Tapi kalau dibimbing oleh ulama, di bawah arahan ulama, insya Allah akan memberikan buah yang sangat banyak. Di banyak sekali sebab-sebabnya, kata Syekh Andre Golota. Dzakaraha ahadu ikhwanina, telah disebutkan oleh salah seorang saudara kami, Syekh Ahmad Al-Qattan, fi maqalin, dalam suatu makalah, suatu tulisan. Wa andaha 20 sababan. Syekh Ahmad Al-Qattan itu menyebutkan eh, sekitar 20 sebab. 20 sebab kenapa kita harus berdakwah di jalan Allah. Nah, di sini yang rekruter tidak sebutkan sebab-sebab tersebut, tapi akan menyebutkan satu sebab yang sangat penting. Di antara keutamaan berdakwah dalam Al-Quran banyak sekali. Dalam hadis juga banyak. Di antara ayat yang menunjukkan keutamaan berdakwah di jalan Allah, itu di surah Fussilat ayat 33. Waman ahsanu qawlan. Allah, waman ahsanu qawlan. Siapa yang lebih baik ucapannya? Tidak ada. Yang lebih baik ucapannya mimman da'a ila Allah.
dari orang-orang yang senantiasa mengajak kepada Allah. Nah, mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada kelompoknya, bukan mengajak kepada golongannya, tapi mengajak kepada Allah. Nabi Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Mengajak kepada Allah dan senantiasa beramal soleh. Bukan hanya mengajak kepada Allah, tapi dia juga beramal soleh, mengajak orang untuk beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Ya, senantiasa semangat, senantiasa tegas, tidak pernah rasa malu, tidak pernah risih mengatakan innani minal muslimin, bangga menjadi seorang muslim. Ya, menampakkan keislamannya, menonjolkan keislamannya, mengajak kepada Allah, ya, senantiasa beramal soleh dan bangga menjadi seorang muslim. Cukuplah kita disatukan dengan kalimat muslim. Kemudian di antara hadis Abi Hurairah di Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah bersabda, "Man da'a ila huda." Man da'a ila hudan. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada Allah, mengajak kepada ibadah kepada Allah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada pengamalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada hadis. Kana lahu mithla. Kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang mengikutinya atau yang mengamalkan dakwanya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak mengurangi, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi bayangkan satu orang saja yang mengamalkan dakwanya, kita ajak untuk sholat, akhirnya dia sholat. Maka setiap dia sholat, kita dapatkan pahalanya. Mengajarkan anak mengaji, mengajarkan dia membaca suratul Fatihah. Dia hafalkan suratul Fatihah karena kita yang hafalkan dia. Maka setiap dia baca suratul Fatihah, bahkan setiap dia sholat, karena sholat tidak sah tanpa bacaan Fatihah, maka pahala sholatnya kita dapat, pahala bacaan Al-Qur'annya kita dapat. Belum lagi kalau dia juga mengajar, artinya yang kita ajar ini ada juga muridnya, maka muridnya juga pahalanya muridnya kita juga dapat, karena ini murid tidak bisa pintar kecuali dari murid kita juga. Begitu terus. Tidak ada yang bisa hitung pahala kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semangat mengajak kepada hidayah, semangat berdakwah. Tapi itu semangat dulu menuntut ilmu. Mau apa mau didakwakan kalau tidak punya ilmunya, ya. Makanya ayat yang tadi saya sebutkan, Qul hadhihi sabil ad'u ila Allah ala basirah. Artinya dengan ilmu yang mendalam, ilmu yang cukup, supaya yang dia dakwakan betul-betul hidayah. Karena betapa banyak orang yang berdakwah tapi yang dia dakwakan kesesatan. Wal iyadzubillah. Makanya lanjutan hadis ini Abi Hurairah mengatakan, "Wa man da'a ila dhalalah." Bayangkan, ada orang berdakwah tapi mengajak kepada kesesatan. Bahkan di dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Du'atun ala abwabi jahannam." Ada orang berdakwah mengajak untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Wal iyadzubillah. Makanya hati-hati, tidak semua yang berdakwah itu, sekalipun penampilannya dia ustaz, penampilannya dia dai, tapi banyak yang mengajak kepada kesesatan. Jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Rasulullah SAW, maka bisa dipastikan dia mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada dhalalah, mengajak kepada neraka jahannam. Wal iyazubillah. Makanya harus semangat belajar, ya, supaya tahu yang kita mau dakwakan ini apa.
yang kita sampaikan itu apa? Jangan sampai kesesatan yang kita sampaikan, maka kita mendapatkan dosanya orang yang kita ajak. Bukan pahala yang kita dapat, tapi dosa yang berlipat-lipat karena kita yang mengajak orang untuk melakukan kesesatan. Wal iyazumillah. Makanya semangat berdakwah harus diawali dengan semangat belajar. Kemudian Andre Guru tak mengatakan di sini wa aku laki. Aku sampaikan kepada kalian. Aku katakan kepadamu. Illam yahfirka. Illam yahfirka. Ahadu hadhil asbab. Artinya kalau kamu tidak memiliki salah satu dari sebab-sebab ini. Artinya dari 20 sebab orang untuk terus semangat berdakwah. Kalau satu saja kamu tidak punya dari sebab-sebab ini, fa'lam annaka al-yawma akhi al-muslim tuwajihul maut. Tahuilah bahwa engkau hari ini, wahai saudaraku yang muslim, engkau hari ini akan berhadapan dengan kematian. Artinya setiap hari kemungkinan kita akan didatangi kematian. Artinya setiap kita membuka mata, yakinlah suatu hari nanti akan kita tutup, tidak akan terbuka lagi. Setiap hari ya, kita akan menghadapi kematian. Fa'adauka kathirun di hadhihi dunia. Musuh-musuhmu banyak di dunia ini. Belum lagi musuh-musuh dari kalangan syaitan. Eh? Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrafal qawli ghurura. Sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi tabiat Allah, bahwasanya Allah akan menjadikan bagi para nabi dan pengikut nabi musuh-musuh. Harus ada musuh. Ketika Allah mengutus nabi dan rasul, pasti ada musuhnya. Ada yang menentang, ada yang membangkang, maka ada yang melawan. Begitu pula yang berjalan di belakang para nabi dan rasul yang mendakwakan apa yang didakwakan nabi dan rasul, mendakwakan tauhid, mendakwakan ibadah kepada Allah. Pasti ada musuhnya. Baik dari kalangan jin, jin saja, boy, tidak tahu berapa banyaknya jin itu. Belum lagi manusia. Banyak yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Dari kalangan kaum musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ahli maksiat. Itu mereka semua eh, adalah musuh-musuh orang yang berdakwah di jalan Allah. Orang-orang yang akan menghalangi, yang merintangi dakwah kepada Allah. Yasirun fi hadhihi dunya, di dunia ini. Wa 'alaika an tudafi' an nafsik. Maka wajib bagimu untuk membela diri. Artinya apanya? Ketika tahu bahwa banyak musuh, harus ada persiapan untuk membela diri, menjaga diri. Fatanala ihdal hasanain. Sehingga kamu mendapatkan salah satu dari dua kebaikan. Fatanala ihda al-husnayaini. 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 Kamu mendapatkan dua dari kebaikan. Apa itu? Imman nasru awis syahadah. Imman nasr awis syahadah. Apakah mendapatkan pertolongan? Allah menolongmu dalam berdakwah, menyempurnakan dakwahmu, sehingga kamu melihat hasilnya, menikmati hasilnya dari dakwah itu. Melihat orang-orang berbondong-bondong untuk menuju Allah, beribadah kepada Allah, kembali kepada Allah, disebabkan karena dakwahmu. Itu pertolongan dari Allah. Awis syahadah, atau di saat berdakwah
kau mendapatkan syahadah, mati dalam keadaan syahid karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mendapatkan hasilnya di dunia, tapi akan mendapatkan keutamaannya nanti di akhirat kelak. Jadi eh, ini ini salah satunya. Jadi kalau kalau 20 eh, pendorong untuk berdakwah tidak kita miliki, cukup ini saja bahwa kita menuju Allah itu banyak musuh-musuhnya. Mengajak kepada Allah banyak musuh-musuhnya. Maka harus semangat mempersiapkan diri dan apapun hasilnya maka itu adalah kebaikan. Artinya orang yang mengajak kepada Allah, berdakwah di jalan Allah, mengajak orang untuk mengamalkan agama Allah tidak lepas dari dua kebaikan. Apakah dia dapatkan pertolongan di dunia atau mendapatkan syahadah di akhirat. Ya, keutamaannya sangat besar. Kemudian Syekh Andre Kurta mengatakan, At-tariqu ilallah wahidun. Jalan menuju Allah cuma satu. Nah, seperti kata orang, banyak jalan ke Roma. Yaitu kalau mau ke Roma. Tapi kalau mau menuju Allah cuma satu. Tidak ada yang lain. Tarekat cuma satu. Tarekatnya Rasulullah. Alkitab bittiba'i kitabillahi wa sunnati Rasulillah. Jelas sekali. Mau menuju Allah tidak ada. Biar kau keliling-keliling, putar-putar. Kalau tidak melalui jalan yang satu ini, kitabullah, tidak akan bisa sampai. Karena ketika Allah eh, memerintahkan kita untuk beribadah, menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, Allah tidak menjelaskan bagaimana cara beribadah kecuali melalui kitab sucinya. Dari mana kau tahu bahwa Allah ingin diibadahi seperti ini? Allah ingin kita berbuat seperti ini. Dari mana kita tahu? Akal tidak bisa menjangkau. Sekalipun akal bisa mengetahui baik buruk sesuatu secara akal, tapi itu tidak cukup untuk sampai kepada Allah. Betapa banyak yang akal anggap itu baik, tapi tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak yang secara akal dianggap sesuatu yang buruk, tapi justru itu baik di sisi Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lak. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lak. Jadi kalau mau menuju Allah hanya dengan akal, kita tidak akan sampai. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi", seandainya agama itu mau berjalan menuju Allah itu cukup dengan logika saja, dengan akal saja tanpa ada bantuan petunjuk Allah dan Rasul, lakana masu asfalil khuffaini aula min a'lam. Membasuh bagian bawahnya sepatu khuf, alas kaki itu, kaos kaki dari kulit itu, kalau mau dibasuh lebih utama dibasuh bagian bawahnya kalau secara logika saja. Tapi ternyata tidak. Nabi membasuh bagian atasnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bukan logika yang main di situ, tapi ittiba. Hanya at-tariq ilallah, kata Andre Gurta, wahid, 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 wahid. Semuanya kita menuju Allah dengan jalan itu. Tidak ada yang lain. Bittiba'i kitabillah. Senantiasa mengikut Al-Quran. Bagaimana mau ikut Al-Quran dan tidak tahu baca Al-Quran? Bagaimana mau ikut Al-Quran dan tidak paham apa artinya Al-Quran? Tidak tahu bagaimana cara memahami Al-Quran. Tidak pernah belajar Al-Quran. Terus mau menuju Allah. Apalagi mau berdakwah di jalan Allah. Dan tidak tahu Al-Quran. Ketika anak-anak itu. Barna bilang. Belajar dulu Al-Quran. Hafalkan Al-Quran. Kaji bagaimana caranya memahami bahasanya Al-Quran. Mau mengajak kepada Allah, tidak tahu ini, wah berhenti saja.
Karena bukan menuju Allah yang kau dapat. Bisa jadi menuju syaitan. Dipermainkan oleh syaitan. Kenapa? Karena jalannya menuju Allah dia tidak miliki. Yaitu kitabullah. Bittiba'i kitabillah. Sunnati rasulillah. Makanya coba perhatikan kitabnya Andre Guruta. Mulai dari Nukhbah, Al-Mardiyah Juz 1, Juz 2. Itu saja isinya. Ayat, Al-Quran, hadis. Ayat, hadis. Nanti di Juz 2 ini baru banyak penjelasannya. Tapi tidak lepas juga dari Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Karena itu jalan menuju Allah cuma itu saja. Bukan jalan menuju Allah harus ikut si A, si B, si C, si D. Belum tentu. Kecuali A, B, C, D ini juga mengajak melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau jauh dari Al-Quran, jauh dari Sunnah Rasulullah, itu dia tidak mengajak kepada Allah, mengajak kepada dirinya. Untuk kepentingan dirinya. Untuk maslahat dirinya atau kelompoknya. Atau golongannya. Tapi kalau orang berada di atas Al-Quran, berada di atas Sunnah, diajak kepada Allah dengan dua jalan ini akan selamat. Apa dalilnya? Bahwa jalan menuju Allah cuma satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Faqala ta'ala fi suratil Baqarah. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 137. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa'innama hum fi shiqaq. La ilaha illallah. Al-ayat jamilah. Ini ayat landasan untuk berdakwah. Kalau tidak pakai ayat ini untuk berdakwah, tidak akan sampai kepada Allah. Fa'in aman, kata Allah, apabila mereka telah beriman. Bagaimana iman yang bagaimana yang Allah inginkan? Iman bagaimana yang Allah maksudkan? Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian. Berarti tidak sembarang keimanan. Tidak asal beriman. Tapi beriman dengan apa yang diimani oleh kalian. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Rasulullah. Siapa lagi? Sahabat Rasulullah. Artinya, ukuran benarnya iman seseorang kalau dia beriman seperti imannya Rasulullah dan imannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia beriman, beriman tentang Allah, tapi ditanya, bagaimana menurutmu Allah? Allah begini, begini. Tidak seperti yang Rasulullah yakini. Tidak seperti imannya para sahabat. Fa'in amanu bimithli ma amantum bi faqadih tadau. Berarti mereka sudah mendapat petunjuk. Kapan seseorang mendapat petunjuk? Kalau beriman seperti imannya Rasulullah. Seperti imannya para sahabat. Wa in tawallau. Tapi kalau mereka berpaling. Tidak mau beriman. Atau beriman tapi tidak seperti imannya Rasulullah. Seperti imannya Yahud. Ya, Yahud beriman kepada Allah. Beriman tentang hari akhirat. Beriman tentang surga dan neraka. Beriman tentang Rasul. Beriman tentang malaikat. Yahud beriman. Tapi sama imannya Yahud dengan imannya Rasulullah? Sama imannya Yahud dengan imannya para sahabat? Tidak. Yahud mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Eh, Yahud mengatakan yadullahi maghlulah wal iyazumillah. Gullat aidihim wa la'inu bima qalu. Nah, Yahud mengatakan tangannya Allah itu terbelenggu, miskin, fakir, bakhil. Wal iyazumillah. Menuduh Allah sebagai kikir. Dan banyak orang Muslim itu menuduh Allah kikir. Karena tidak dikasih rezeki yang berlimpah. Menganggap Allah itu kikir. Wal iyazumillah. Begitu juga Nasrani. Beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada kitab suci. Beriman kepada malaikat.
Mereka beriman, tapi sama keimannya dengan Rasulullah? Nah, mereka mengatakan Isa bin Allah. Mereka mengatakan ya, Allah thalithu thalatha. Bahwa Allah itu satu dari tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Keyakinan Trinitas. Beriman kepada Allah, tapi imannya kepada Allah tidak seperti imannya Rasulullah dan para sahabatnya. Siapa yang beriman kepada Allah seperti imannya para nabi, para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, faqad ihtadaw. Wa in tawallau, tapi kalau mereka kufur, mereka berpaling dari imannya Rasulullah dan para sahabatnya, fa inna mahum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka berada di seberang. Rasulullah di seberang, dia juga di seberang lain. Tidak sama. Fa innahum fi syiqaq, mereka berada di seberang yang jauh. Kata Andre Gurta di sini, fa imma sayru ala sayrati Rasulillahi wa sahbihi al-kiram. Fa imma sayru ala sirati Rasulillah wa sahbihi al-kiram. Andre Gurta perjelas bahwa yang dimaksud dengan fa in amanu bimithli ma amantum, tumnya di sini siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Apabila jadi orang yang berdakwah itu imma asairu ala sir Rasulullah, dia berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi yang dia dakwakan sama seperti dakwanya Rasulullah, sama seperti dakwanya para sahabat. Wa imma an yakuna masiruna al-khilaf wasyiqaq. Atau kalau tidak, artinya kalau kita tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah, tidak berjalan di atas jalannya para sahabat Rasulullah, maka kemungkinannya kita berjalan pada perselisihan dan perpecahan. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Kenapa umat Islam berpecah? Kenapa umat Islam saling? Karena tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Mau memahami Al-Quran dengan caranya sendiri. Dengan akal-akalnya sendiri. Memahami mau memahami hadis dengan caranya sendiri, tidak mau ikuti para sahabat bagaimana sahabat memahami ayat, bagaimana sahabat memahami hadis. Karena generasi terbaik generasi sahabat, kata Rasulullah, kuntum khaira ummah. Siapa yang dimaksud tum di sini? Sahabat Nabi. Ayat ini turun kepada para sahabat Nabi pertama kali. Jadi yang dimaksud mereka yang pertama kali. Semua pujian kepada umat Islam dalam Al-Quran, maka para sahabat yang pertama. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat Ansar, Muhajir yang dahulu masuk Islam, yang belakang masuk Islam, siapa yang mengikuti mereka dengan baik, taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Banyak sekali ayat-ayat tentang keutamaan para sahabat. Dalam hadis Nabi mengatakan apa? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di masaku. Yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Kalau kita mengikuti Rasulullah dalam berdakwah, mengikuti para sahabat dalam berdakwah, apa yang disampaikan, bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana cara berdakwahnya, ikuti Rasulullah dan para sahabatnya, maka kita selamat. Tapi kalau kita menyelisihi mereka, maka masiruna, maka apa akibatnya kita atau yang kita akan dapatkan
adalah al-khilaf wa syiqaq. Hanya perselisihan dan perpecahan. Karena yang mengikat kita hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Wa'ta. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Tali agama Allah seperti yang dipegangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kalau kita tidak berpegang dengan tali agama Allah di atas jalan Rasulullah dan para sahabatnya, maka kita akan al-khilaf wasyiqaq, kata guru tadi sini. Hanya di hadisnya Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah, Rasulullah mengatakan apa? Sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sebelumnya hadis mengatakan, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa yang hidup di antara kalian setelah saya wafat, maka dia akan melihat perselisihan dan perpecahan yang sangat besar. Fa'alaikum bisunnati. Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan cara itu kita tidak berpecah, kita tidak berselisih. Memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah seperti pemahaman para sahabat. Kalau kita memakai pemahaman masing-masing, maka akan berpecah. Karena pemahaman saya tidak sama seperti pemahaman. Saya pahami ayat, kau pahami ayat. Saya pahami hadis, kau pahami. Siapa pemahaman yang dipakai? Sahabat Rasul. Harus dikembalikan kepada pemahaman para sahabat. Karena mereka generasi terbaik. Generasi emasnya umat Islam. Kita tidak bisa kembali kepada generasi tersebut. Kejayaan Islam seperti dahulu. Kecuali mengikuti mereka. Ukarriru alaika, kata guru tersini. Ukarriru alaika ayyuhas syab. Saya ulangi nasihatku kepadamu, wahai pemuda. Antabniya walau labina. Agar engkau membangun. Harus ada yang kau bangun. Sekalipun yang kau bangun itu hanya satu batu bata saja. Kulli syahr. Walau labina. Walau labinata. Walau labinatu kulla syahr. Artinya harus kamu membangun. Sekalipun yang kamu bangun itu mau bangun rumah. Tapi yang dia kerja cuma satu batu bata setiap hari. Setiap hari satu bata. Setiap hari satu bata. Itu sudah cukup. Yang penting ada yang kita kerja. Apa ada yang kita bangun. Ada usaha dalam membangun peradaban Islami. Walau labinatan kulla syahrin fi bina'il mujtama'il muslim. Dalam membangun masyarakat muslim. Harus ada usaha kita. Minimal kita mulai dari diri kita. Kita mulai memperbaiki ibadah kita. Kita mulai menghafalkan Al-Quran. Mulai mempelajari hadis. Supaya kita bisa berdakwah. Kita bisa mengamalkannya untuk diri kita, untuk orang lain. Minimal untuk keluarga kita, istri, anak kita. Artinya ada usaha. Jangan sampai pemuda tidak ada usahanya. Hanya mementingkan dirinya sendiri, hawa nafsunya. Tidak pernah ada pikirannya untuk kebangkitan Islam. Kebaikan umat Islam. Bahkan kebaikan umat secara umum. Jadi harus kalian membangun, kata Andre Korta, sekalipun hanya satu batu bata saja. Artinya satu kebaikan saja. Litarji al-qiyadata ilal muslimin. Agar kepemimpinan, artinya kontrol dalam masyarakat itu kembali kepada umat Islam.
bukan kita yang dikontrol, bukan kita yang dipimpin, tapi umat Islam harus memimpin. Wasaya wa fa fa fayas'adul alam, fayas'adu al alam, maka alam ini, alam seluruh manusia di alam, di bumi ini akan berbahagia. Karena apabila bumi ini atau dunia ini dikuasai oleh umat Islam, maka akan baik untuk semuanya, bukan hanya baik untuk umat Islam, baik juga untuk selain umat Islam, baik juga untuk hewan-hewan, untuk manusia. Tapi coba lihat, ketika umat Islam meninggalkan posisinya, yang seharusnya dia yang memimpin, tapi dia yang dipimpin, apa yang terjadi? Kekacauan, kerusakan di mana-mana, penindasan, kezaliman, tidak ada keadilan. Kalau umat Islam yang betul-betul menjalankan Islam dengan baik, cuma masalahnya banyak umat Islam tidak peduli. Yang penting saya hidup, yang penting saya punya harta, yang penting saya punya jamaah. Tidak peduli orang lain. Fayas'adul alamu wa yunqidhu min syaqaihil hali. Wa yunqidhu min syaqaihil hali. Akan membangkitkan mereka, menyelamatkan alam ini, menyelamatkan alam ini dari keburukannya, dari kerusakannya saat ini, al-hali, saat ini. Kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, di alam ini, akan terselesaikan. Menyelamatkan alam ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kehidupan umat manusia di bumi ini kecuali umat Islam. Karena yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah. Berarti yang tahu mana yang terbaik untuk umat manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an. Sudah jelaskan dalam hadis. Tapi banyak orang tidak mau. Banyak orang tidak percaya. Bahkan orang Islam sendiri tidak percaya kalau Islam adalah solusi. Islam adalah kemaslahatan. Kenapa? Karena ya umat Islam sendiri jauh dari Islamnya sehingga orang tidak percaya. Mengancaranya Islam bisa menyelesaikan masalah dunia. Nah, umat Islam saja bermasalah. Bagaimana mau menyelesaikan masalahnya orang lain? Umat Islam sendiri tidak beres masalahnya. Kenapa? Karena umat Islam sendiri tidak mengamalkan Islam dengan baik. Maka jangan mengamalkan. Memahami Islam dengan baik saja masih banyak yang tidak tahu Islam, tapi tidak tahu apa itu Islam. Bagaimana menjadi Islam yang baik. Bagaimana seorang Muslim yang baik. Nah, tahu. Bagaimana mau diamalkan. Tahu saja tidak. Mereka tidak. Jangan kata, bangga saja sebagai seorang Muslim. Banyak yang tidak bangga. Merasa bahwa dia lahir dalam keadaan Muslim itu beban. Bahkan menganggap itu suatu eh, musibah bagi dia. Ketika lahir, berharap, karena saya lahir dari keluarga kaya raya, biar mi kafir, yang penting kaya raya. La ilaha illallah. Ini pemuda yang harus bangkit ini. Karena pemuda masih panjang, jalannya masih panjang, kesempatannya masih lebih banyak daripada yang sudah tua. Kemudian semangatnya, waktunya, semua apa kemungkinan-kemungkinan, semua pendukung-pendukung bangkitnya umat Islam ada sama pemuda. Orang tua, guru-guru yang senior senior itu tinggal mengarahkan saja, tinggal membantu. Sudah banyak orang-orang yang sudah tua. Sekali bukan berarti tidak punya tidak punya peran, ada perannya. Tapi di sini Andre khususkan pemuda karena potensinya yang lebih besar, potensinya yang lebih lebih luas, lebih banyak daripada yang bukan pemuda lagi. Allah Ta'ala fi suratil A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf, "Walladzina yumassikuna bil kitab
wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, Al-Quran, kitab sucinya. Wa aqamus shalah. Berpegang teguh dengan Al-Quran tidak bisa kecuali dengan sunnah Nabi. Tidak bisa memahami Al-Quran dengan sendirinya. Seperti yang dilakukan oleh Al-Quraniyun. Menganggap dirinya pengikut Al-Quran. Padahal sebenarnya dia meninggalkan Al-Quran. Kenapa? Hanya mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau mengamalkan hadis. Nah, itu tidak benar. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri menyuruh kita mengikuti Rasul. Ma'atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang datangkan oleh Rasul, maka ambillah. Yang didatangkan Rasul bukan cuma Al-Quran. Ya, ada hadis-hadis. Rasul ala ini utitul Quran wa mithlahu ma. Saya diberikan Al-Quran dan yang serupa dengannya, itu hadis. Jadi kalau mengatakan saya cuma mau mengamalkan Al-Quran, berarti dia tidak mengamalkan Al-Quran sebenarnya. Ini walladzina yumassikuna bil kitab, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dengan memahami Al-Quran seperti yang dipahami Rasulullah dan para sahabatnya. Waqamus shalah, beramal soleh. Amal soleh yang paling utama salat. Bagaimana pemuda tidak salat? Bagaimana caranya? Pemuda mau mengantar kepada kebangkitan Islam, nah dia saja tidak salat. Salat subuhnya saya susah. Nanti digoncang ranjangnya baru mau bangun salat subuh. Seharusnya seorang pemuda sudah bangun sebelum azan subuh itu. Salat tahajud. Ya. Kalau salatnya saja tidak bisa dia perbaiki, bagaimana mau dia perbaiki yang lain? Bagaimana dia mau memperbaiki orang lain dan dia saja rusak karena rusak salatnya. Waqamus salat, dirikan salat. Orang bagus salatnya bagus semuanya. Itu ukuran dari Rasulullah. Kalau orang bagus salatnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar, salat yang bagus akan mencegah dari kemungkaran. Kalau salatnya bagus, semua ibadahnya bagus. Tapi kalau buruk salatnya, buruk yang lainnya itu. Kalau tidak bagus salatnya, biar bagaimana ibadahnya, biar bagaimana gantengnya, biar bagaimana dermawannya, biar bagaimana yang lainnya, tidak diterima karena kata Rasul, awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah shalah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat salatnya. Kalau bagus salatnya bagus semua yang lain, tapi kalau tidak bagus salatnya tidak ada diterima yang lain. Hanya diperintahkan wa aqamus shalah inna la nuti'u ajral muslihin. Kami tidak menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat baik. Berbuat baik apa saja. Yang penting salat tuh. Tidak akan disia-siakan amalannya. Nah, ini nasihat Andre Gupta kepada para pemuda untuk mempersiapkan diri masa depan menanti bangkitan Islam, ya, diharapkan dari para generasi muda untuk lebih baik, ya, untuk lebih semangat. Nah, insya Allah nanti kita lanjut ini pasal yang ke-9. Masih ada hukumnya dengan pemuda ini. Karena pemuda ini yang bermasalah ini. Ya, biasanya hukum syurbid dukhan. Hukum menghisap rokok. Ah, ini masalah ini. Eh, Semoga kita terhindarin dari penyakit dan satu ini. Karena biasanya kalau orang tua yang masih merokok, biasanya gara-gara masa mudanya itu. Kalau masih muda, sudah main-main dengan minum ini, merokok ini, ya sudah rusak gitu. Rusak kesehatannya, rusak ekonominya, rusak pikirannya. Merusak, nanti kita lihat bagaimana keburukannya ini. Rokok ini, baik dari segi kesehatan, lebih-lebih lagi dari agama. Ya, karena bermasalah juga karena banyak juga yang ustaz merokok juga. La ilaha illallah. Bagaimana bisa mengajak orang itu tidak merokok? Nah, dia perokoknya. Makanya sudah dianggap kiai, dianggap ulama. Wah, ada. Ahli hisab. Ya, itulah yang membuat kenapa umat Islam terbelakang terus. Karena yang
yang tukang pabriknya ini orang-orang kafir semua, memanfaatkan. Sudah dilemahkan fisiknya, dilemahkan otaknya, dilemahkan ekonominya lagi. Jadi bagaimana caranya mau bangkit umat Islam? Nah, dia saja tidak bisa bangkit tidak bisa melawan hawa nafsunya untuk tidak merokok. Baik, ngomong kosong itu kalau ada ustaz bilang ini baru merokok, tidak ada itu. Dia sendiri saja tidak becus, apalagi menampakkan di hadapan manusia. Nah, itu tidak ada kebaikan di situ. Hanya ini Andre Gurita ini jelas-jelas sekali di sini. Eh, Menegaskan ini tentang bahayanya ini merokok ini. Karena satu kali dicoba-coba sulit untuk lepas kecuali orang yang betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah bisa selamat dari penyakit yang satu ini. Nah, insya Allah nanti kita jelaskan pertemuan berikutnya. Allah Ta'ala a'lam. Fadal. Alhamdulillah, setelah tadi penjelasan dari Alena Dr. Al-Haj Umar Masyarah ini, terima kasih Syekh atas penjelasannya. Kemudian kepada seluruh santri baik di Dede Abrak, di kampus Baruga Andi Galam maupun santriwati yang ingin bertanya, silahkan maju ke depan untuk mengaktifkan mic-nya. Bagi santriwati yang ingin bertanya, silakan turun ke bawah. Saya menunggu di museum. Bagaimana asrama Baruga Andi Gelak? Apa ada yang ditanyakan? Sekadar info saya, ini asrama AD Andi Gelak. Hmm, Ini adalah asrama khusus santri uliah atau santri aliyah Masya Allah. yang ini namanya Abrak Trio yang MTS atau ustadznya. Masya Allah. Itu di lantai satu, di lantai bawahnya ada santriwati di atas. Masya Allah. Lama lagi tidak ke situ. Iya. Atau mungkin dari peserta Zoom ada yang ingin ditanyakan? Hmm. Jangan. Saya kira tidak ada yang ingin bertanya sih. Oke. Lain Iya. kali. Kemudian kami mohon kembali kepada Dokter untuk memimpin doa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ربي زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin.
Kami seluruh saudara keluarga Dede Abrak mengucapkan terima kasih kepada Direktur karena telah memberikan penjelasan kepada kami. Kemudian mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan Kasih Ustaz. ya, Alas. kemudian mari kita sama-sama menutup pengajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi syada Subhanakallah ilaha subhanallahi astaghfiruka wa atubu ilaik. wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Ustaz.